Kembali lagi bersama saya Pergi Ahmad Tipaldi. Kali ini kita akan membahas salah satu pembukaan catur yang cukup agresif, yaitu Dennis Gambit. Dennis Gambit ialah salah satu pembukaan yang jarang dipakai dalam permainan profesional, tetapi kadang pembukaan ini suka dipakai oleh pemain-pemain klub. Jadi pada dasarnya bahwa pembukaan ini tidak begitu cocok dalam permainan yang serius, tetapi sangat menyenangkan apabila kita mencoba memakai pembukaan ini untuk pemain pemula menengah. Ya, langsung saja tanpa bertele-tele, pembukaan dimulai dari E4, E5. Dan kita akan melanjutkannya dengan D4. Mengorbankan pion kita yang berada di D4. Ya, tidak ada alasan bagi hitam untuk menolak gambit. Di sini hitam akan memakan pion di D4. Dan kita akan memulai jalur Dennis Gambit. Jalur Dennis Gambit dimulai dari gerakan yang cukup fantastis, yaitu C3. Iya, di sini hitam dapat memakan pion di C3. Dan kita akan menggerakkan gajah kita menuju F4. Ya, gerakan yang cukup fantastis sekali lagi. Ya, dan sudah jelas bahwa hitam akan memakan pion di B2. Dan ya, yang ini harus kita makan. Jadi, apabila kita hitung, di sini putih mengorbankan kedua pionnya secara langsung, bahkan ya secara cuma-cuma. Jadi di sini putih membiarkan kedua pionnya lenyap. Ya, dan sebagai gantinya, di sini putih mendapatkan pengembangan perwira yang gratis. Jadi gajah yang berada di B2 dan C4-nya pun berkembang dengan sangat sempurna. Dalam Dennis Gambit, gajah di C4 ini adalah salah satu perwira penting dalam permainan. Mengapa? Karena sudah jelas bahwa gajah di sini secara langsung menyerang petak F7. Sangat berbahaya karena petak F7 ini adalah salah satu-satunya petak yang hanya dilindungi oleh raja. Dan keunggulan lainnya bahwa gajah C4 ini dapat ditopang dengan menteri ataupun dapat menjadi pembantu menteri. Oh iya, kalian pasti bingung. Maksudnya sebagai pembantu menteri ialah di sini menteri dapat bermanuver menuju D5. Ya, di sini jadi menteri dengan menggerakkan menteri menuju D5, artinya di sini menteri secara langsung mengancam petak F7, ancaman 1. Ya, contohnya di sini hitam gerak ke A6 misalnya. Di sini putih akan menggerakkan menteri menuju D5, ancaman mat 1 menuju F7. Ya, cukup berbahaya. Ya, ini kasarnya. Jadi kalian dapat memakainya apabila di sini kita memiliki pion yang menggantung. Misalnya gajah menuju sini misalnya. Lalu kita memajukan pionnya 1 misalnya ke H3. Lalu gajah menuju E5. Ya, kita mikir aja di sini gajah nggak ada ya. Gajah di B2 di sini nggak ada. Jadi kita akan menggerakkan menteri menuju D5. Cas. Ya, ancaman mat 1 di F7 dan sekaligus menyerang gajah yang berada di E5. Jadi istilah kasarnya ialah double attack. Jadi di sini hitam terpaksa untuk menyerahkan gajah gelapnya sebagai ganti menghindari ancaman mat 1.
Ya mikir aja di sini gajah nggak ada ya. Di sini gajah nggak ada. Misalnya ada di sini misalnya atau di mana gitu. Jadi kira-kira itulah kasarnya. Lalu di sini juga menteri dapat menopang gajah yang berada di C4. Apa maksudnya? Misalnya di sini hitam menggerakkan pionnya menuju D6. Kita dapat menggerakkan menteri menuju B3. Nah, kali ini dengan posisi yang berbeda, tetapi masih satu tujuan, yaitu menyerang petak F7. Tentu saja petak F7 ini harus dijaga. Sudah jelas petak F7 tidak akan dijaga oleh gajah E6. Karena di sini putih dapat memakan gajah dan akhirnya skak. Jadi setelah makan skak misalnya, lalu hitam makan misalnya dengan gajah, dan di sini putih dapat memakan pion yang berada di G7. Jadi maksudnya ialah memakan gajah, ya melindungi pion F7 dengan gajah E6 akan merugikan satu pion yang berada di F7. Jadi di sini hitam dapat melindunginya dengan kuda atau dengan menteri. Tetapi perlu diperhatikan bahwa gajah yang berada di H2 di B2 ini sangat berbahaya. Ya, itu perlu diperhatikan sekali bagi pemain Danish Gambit. Karena kedua gajah inilah yang menjadi peta kunci dalam permainan nantinya. Masih dalam konsep pembukaan, di sini menteri dapat bermanuver menuju H5 dan F3. Jadi masih dalam satu lingkup yang cukup tajam, atau di sini menteri dapat bermanuver dengan banyak arah. Jadi putih memiliki banyak sekali pilihan. Dan jangan lupa di sini putih masih dapat memanuver kudanya menuju F3 dan E5 atau G5. Oh, maaf. Ya. Dan menggerakkan kuda menuju E5 sudah jelas di sini putih mengancam petak F7 yang sangat berbahaya sekali bagi hitam. Jadi petak kunci dalam permainan kali ini ialah petak F7 dan petak G7. Itu ya yang harus diperhatikan. Ada beberapa main lain dalam pembukaan Danish Gambit, tetapi yang paling sering yang dimainkan oleh pecatur ialah gajah B4. Mengapa hitam menggerakkan gajahnya menuju B4? Karena di sini hitam dapat secara cuma-cuma memaku kuda terhadap raja. Sangat disayangkan apabila di sini putih menghindari skakmat dengan menggerakkan gajah menuju C3. Karena gajah di sini sangat penting sekali, jadi saya sangat tidak menyarankan untuk mengorbankannya secara cuma-cuma. Dan ya akhirnya di sini putih dapat menghalangi skak dengan kuda C3. Ini adalah satu bentuk mainan yang pertama, dan yang kedua di sini hitam dapat menggerakkan pion menuju D6. Sudah jelas bahwa di sini hitam ingin menggerakkan gajah terangnya, menggerakkan gajah lalu menggerakkan kuda dan rokade panjang. Karena dalam posisi seperti ini, hitam pasti mengetahui bahwa rokade pendek sangat tidak bagus. Karena kedua gajah ini sangat berbahaya sekali menyerang pion di F7 dan F8. Ya, jadi di sini
hitam dapat menggerakkan pionnya menuju D6. Dan di sini juga hitam dapat menggerakkan pion menuju D5. Dan sayangnya gerakan ini adalah gerakan buku. Jadi hampir tidak mungkin pemain pemula menengah menggerakkan pion menuju D5 ini. Kalian pasti bingung atau tidak mengerti kekuatan dari Denis Gambit ini. Kita akan mencontohkannya dalam satu gerakan atau satu partai. Di sini hitam mencoba untuk men-skak raja dengan B4. Lalu di sini putih melindunginya dengan kuda C3. Hitam di sini menggerakkan pion menuju D6. Idenya ialah untuk menggerakkan gajah terangnya untuk beraksi atau ya menghalangi menjaga petak di F7 ini. Tetapi di sini putih dapat menjalankan idenya yang sebelumnya dengan menggerakkan menteri menuju B3. Di sini putih menyerang gajah yang berada di B4 sekaligus menyerang petak F7 yang sangat terancam ini. Ya, di sini hitam mau tidak mau harus memakan kuda yang berada di C3. Skak dan makan. Maksud memakan kuda di C3 ini ialah di sini hitam ingin menghindari ancaman di petak di F7 dengan membuang satu tempo. Seperti ini. Jadi di sini hitam dengan bebas dapat melindungi petak F7. Dan sayangnya di sini tidak ada cara yang bagus untuk melindungi petak F7. Cara yang terbaik ialah dengan menggerakkan gajah menuju N6. Dan akhirnya di sini putih dapat memakan gajah di N6 ini. Ya. Dan sayangnya di sini putih dapat menggerakkan gajahnya menuju tempat yang tak terduga, yaitu gajah G7. Ya. Menjebak benteng. Ya, dan di sini benteng akan segera dimakan dalam gerakan berikutnya. Jadi di sini hitam harus berpikir dengan sangat cerdas bagaimana cara untuk melindungi bentengnya. Dan sayangnya tidak ada. Di sini hitam dapat menggerakkan menteri menuju G5. Idenya ialah menyerang petak G2 dan gajah G7. Jadi di sini hitam berharap bahwa setelah putih memakan bentengnya, di sini menteri akan memakan pion di G2. Jadi istilah kasarnya ialah balas dendam. Tetapi sayangnya pada posisi seperti ini putih dapat menggerakkan menterinya menuju N6. Ya, dengan ide sebelumnya. Raja terancam harus dilindungi oleh kuda. Dan sayangnya di sini putih dapat menggerakkan gajah menuju F6. Sudah jelas dan sangat jelas. Di sini kuda terancam dimakan oleh menteri dan menteri pun terancam oleh gajah. Apabila menteri bergerak, maka di sini kuda dapat dimakan oleh menteri. Ya, contoh seperti ini. Skakmat. Tidak bagus. Di sini hitam dapat menggerakkan menterinya menuju A5. Ya, membuang satu tempo, mengundur satu tempo agar kudanya dapat dilindungi dengan baik. Raja harus bergerak dan kuda pun dapat dilindungi dengan kuda C6. Tetapi sayangnya benteng di sini terancam dimakan oleh gajah dan dapat dimakan
langsung. Jadi inilah kekuatan dari Dennis Gambit. Banyak sekali celah-celah serangan dalam pembukaannya. Walaupun apabila hitam bermain dengan sangat baik, di sini putih tidak memiliki kesempatan sama sekali. Jadi secara umum saya ingin mengatakan bahwa Dennis Gambit ialah salah satu pembukaan yang dapat dimainkan oleh pemula maupun pemain menengah. Tetapi saya sangat menyarankannya apabila kalian sudah jago dalam hal menyerang. Jadi selama kalian belum pandai dalam taktik menyerang, saya sarankan jangan memainkan pembukaan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Please subscribe-nya dan sampai jumpa.